Hujan deras mengguyur pemakaman kecil di pinggiran desa, seolah langit pun ikut merasakan duka yang menyelimuti hati seorang anak laki-laki bernama Arga. Bocah berusia 12 tahun itu berdiri kaku di tepi liang lahat, tubuhnya basah kuyup meski ia berusaha berteduh di balik payung tua yang hampir roboh tertiup angin. Di hadapannya, dua gundukan tanah merah masih basah, tempat ayah dan ibunya kini terbaring selamanya setelah kecelakaan maut merenggut nyawa mereka. Tak ada sanak saudara yang datang, hanya beberapa tetangga yang berdiri kaku tanpa kata, seolah kehadiran mereka sekadar formalitas belaka. Arga menunduk, menggenggam erat bingkai foto keluarganya yang kini tinggal kenangan, sementara air matanya bercampur dengan derasnya hujan. Sesekali, Arga mencuri pandang pada sosok asing yang berdiri di bawah payung hitam di seberang liang lahat. Pria itu mengenakan jas hujan lusuh dan menyalakan rokok di tengah hujan deras, seolah kematian tak berarti apa-apa baginya. Dia adalah Pak Darsa, seorang rentenir yang selama ini menjadi beban terbesar bagi keluarganya. Tatapan matanya tajam, bukan karena belas kasihan, melainkan karena hitung-hitungan hutang yang belum terlunasi. Bahkan di saat duka ini, pikirannya hanya dipenuhi angka-angka dan jaminan aset. Setelah upacara pemakaman selesai, orang-orang mulai membubarkan diri, menyisakan Arga yang masih berdiri di tempatnya, bingung harus kemana. Pak Darsa berjalan mendekat, langkah sepatunya menjejak tanah becek, meninggalkan jejak kotoran yang kontras dengan putihnya kain kafan yang baru saja ditutupkan. "Dengar baik-baik, nak," ucapnya dingin, asap rokok mengepul di udara. "Orang tuamu punya hutang besar padaku. Rumahmu jadi jaminan. Mulai besok, itu bukan milikmu lagi." Arga menatapnya dengan mata merah sembab, tak percaya kata-kata yang barusan ia dengar. "Tapi itu satu-satunya tempat aku tinggal, Pak." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. Pak Darsa tertawa kecil, geli melihat kepolosan bocah di depannya. "Begitulah hidup, nak, tidak ada belas kasihan dalam urusan hutang. Aku sudah cukup sabar selama ini." Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik pergi, meninggalkan Arga yang berdiri membatu, tak tahu harus merasa marah, sedih, atau hanya pasrah. Malamnya, Arga duduk di lantai rumah yang kini terasa lebih dingin dan kosong. Ia memandangi foto keluarganya yang retak di salah satu sudutnya, jari-jarinya menyusuri wajah ibunya dalam gambar, seolah berharap bisa menarik kembali hangatnya pelukan itu. Hujan masih mengguyur atap seng yang berkarat, menimbulkan irama monoton yang membuat kesunyian semakin pekat. Ia tahu, esok semuanya akan berubah. Tidak ada lagi rumah. Tidak ada lagi tempat berlindung. Dan benar saja, pagi belum sepenuhnya tiba saat pintu rumah digedor keras. Pak Darsa datang bersama dua pria bertubuh kekar yang tanpa banyak bicara langsung mengangkut barang-barang keluar rumah. Arga hanya bisa berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar melihat satu persatu kenangan keluarganya dilempar begitu saja ke halaman. Ia mencoba melawan, menarik sebuah kursi tua peninggalan ayahnya, tapi salah satu preman mendorongnya hingga jatuh. "Pergi sana, anak kecil, nggak usah ikut campur," bentak pria itu. Saat matahari mulai merangkak naik, Arga duduk di tepi jalan, di antara tumpukan barang-barang rusak yang kini tak punya arti. Orang-orang berlalu lalang, sebagian melirik iba, tapi tak ada yang benar-benar berhenti untuk membantu. Tubuhnya gemetar menahan dingin dan lapar, tapi lebih dari itu, hatinya terasa hampa. Ia memeluk lututnya, berusaha menahan tangis yang terus mengalir. Dalam benaknya, satu pertanyaan berputar tanpa henti, "Kenapa aku? Apa salahku?" Saat matahari mulai tenggelam, warna langit berubah kelabu, seolah senja pun enggan memberi harapan. Arga menatap sungai besar di ujung jalan, airnya deras, dalam, dan dingin. Ia menelan ludah, merasakan kehampaan menyelimuti dadanya. Tidak ada keluarga, tidak ada rumah, dan tidak ada seorang pun yang peduli. Pikirannya mulai dipenuhi ide-ide gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Mungkin, jika aku hilang, semuanya akan selesai," bisiknya, sebelum melangkah pelan menuju tepian sungai,
tanpa tahu bahwa takdir sedang menunggu di kedalaman air itu. Malam mulai merayap ketika Arga tiba di tepi sungai, airnya berkilau di bawah cahaya redup bulan yang tertutup awan tipis. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dingin air sungai yang menusuk tulang. Arga berdiri di bibir sungai, menatap arus yang deras, seolah air itu sedang memanggil namanya. Kakinya gemetar, bukan hanya karena kedinginan, tapi juga karena pergulatan batin yang mengoyaknya. Air mata mengalir tanpa henti, bercampur dengan gerimis yang masih turun pelan. Ia menarik napas panjang, merasakan berat dunia menekan pundaknya yang kecil. Kalau aku pergi, semua ini selesai, pikirnya, membiarkan telapak kakinya menyentuh air yang dingin. Namun, di detik itu juga, kenangan tentang ibunya melintas di benaknya. Ia teringat tangan hangat yang dulu selalu mengelus rambutnya sebelum tidur, suara lembut yang membacakan dongeng di malam-malam penuh tawa. Tapi bayangan itu cepat memudar, tertutup oleh kenyataan pahit bahwa tak ada lagi pelukan hangat, tak ada lagi tawa yang menenangkannya. Dunia telah mencabut semua itu darinya. Satu langkah lagi, pikirnya, dan semua rasa sakit ini akan berakhir. Saat ia bersiap melompat, suara gemerisik terdengar di balik semak-semak sungai. Arga sempat menoleh, namun tak ada seorang pun di sana. Ia kembali fokus ke sungai, tapi kali ini langkahnya dihentikan oleh suara dalam hatinya yang berbisik lirih, "Apa benar ini akhir yang kau inginkan?" Suara itu terdengar seperti ibunya. Untuk sekejap, Arga bimbang. Namun, kehampaan di hatinya menelan keraguan itu, dan ia akhirnya menjatuhkan dirinya ke dalam arus sungai yang deras. Air sungai yang dingin menyambut tubuh kecilnya dengan kasar. Arga terseret arus, tubuhnya terombang-ambing tanpa daya. Ia meronta, tapi semakin ia melawan, semakin dalam ia tenggelam. Udara di paru-parunya habis perlahan, dan pandangannya mulai mengabur. Tepat saat kesadarannya nyaris menghilang, bayangan putih besar muncul di antara arus air. Mata emas yang bersinar menatapnya dari kedalaman, diikuti sosok raksasa yang bergerak dengan keanggunan yang tak biasa. Sebelum kegelapan benar-benar menelannya, Arga merasakan sesuatu yang kuat membelit tubuhnya dan menyeretnya ke permukaan. Ketika Arga membuka matanya, ia tidak lagi berada di tepi sungai. Ia terbaring di dalam sebuah gua kristal yang luas, dinding-dindingnya bersinar samar, dipantulkan oleh gemerlap air yang mengalir di sekelilingnya. Di hadapannya berdiri sosok buaya raksasa berwarna putih keperakan, matanya memancarkan kebijaksanaan yang aneh sekaligus aura magis yang memikat. Meski tubuhnya besar dan kuat, ada kelembutan dalam cara makhluk itu memandangnya. Arga, yang awalnya ketakutan, justru merasa damai dalam tatapan sang buaya. "Siapa kau?" tanya Arga dengan suara serak, tubuhnya masih lemah. "Aku adalah Ratu Buaya Putih, penjaga sungai ini," jawab sang ratu dengan suara dalam yang menggema di seluruh gua. "Aku melihat jiwamu yang terluka, dan aku tak bisa membiarkanmu hilang begitu saja." Air mata kembali mengalir di wajah Arga, kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah semua kehilangan itu, ada makhluk yang peduli padanya. "Kenapa kau menyelamatkanku? Aku bahkan tak punya alasan untuk hidup lagi," lirihnya, merasa kecil di hadapan makhluk megah itu. Ratu buaya mendekat, sisik peraknya berkilauan di bawah cahaya kristal. Karena bahkan jiwa yang paling hancur pun berhak mendapatkan kesempatan kedua. Sungai ini telah menyaksikan banyak kisah tentang kehilangan, tapi juga tentang kebangkitan. Dan kau, Arga, memiliki takdir yang belum selesai. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ada yang menganggap dirinya penting. Di dalam gua sungai yang dingin itu, di bawah tatapan mata sang ratu, benih harapan kecil mulai tumbuh di hatinya meski ia belum tahu kemana jalan ini akan membawanya. Arga masih terbaring lemah di dalam gua kristal bawah air itu, matanya menatap langit-langit yang berkilau seperti ribuan bintang terjebak dalam batu. Udara di sana terasa hangat, kontras dengan dinginnya sungai tempat ia hampir kehilangan nyawanya. Di sekelilingnya, aliran air bening mengalir perlahan,
menciptakan melodi alami yang menenangkan. Meski tubuhnya masih terasa berat, ada kehangatan aneh yang meresap ke dalam dirinya, bukan dari air atau udara, tapi dari kehadiran sosok agung yang kini menatapnya, Sang Ratu Buaya Putih. "Bangkitlah, anak manusia," ujar Sang Ratu dengan suara yang dalam namun menenangkan. Arga mencoba duduk, meski lututnya masih gemetar. Ia menatap makhluk besar itu dengan campuran takut dan kagum. Buaya putih raksasa itu tampak anggun meski tubuhnya penuh kekuatan. Sisiknya berkilau seperti berlian, sementara tatapan matanya memancarkan kebijaksanaan abadi. "Aku seharusnya mati," gumam Arga pelan, menundukkan kepala. Suara lirihnya tenggelam dalam gemericik air. "Kenapa kau menolongku? Aku bukan siapa-siapa. Tidak ada yang peduli kalau aku hilang." Sang Ratu mendekat, ekornya yang besar bergerak perlahan di atas permukaan air, menciptakan riak cahaya di dinding gua. "Setiap jiwa di dunia ini berarti, Arga. Alam ini tidak pernah melupakan mereka yang tersesat. Sungai ini sudah menyaksikan terlalu banyak yang menyerah pada keputusasaan. Tapi kau, ada sesuatu dalam dirimu yang belum selesai. Takdirmu belum tertulis sepenuhnya." Arga menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang sudah siap pecah. "Takdirku, aku bahkan tidak punya rumah lagi. Tidak ada yang menungguku. Dunia ini sudah membuangku." Suaranya pecah di akhir kalimat, dan air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Ratu Buaya menundukkan kepalanya, hingga moncongnya hampir menyentuh Arga. Ketika dunia manusia menutup pintunya, alam ini masih membuka jalannya. Tapi jalan itu tidak mudah. Dari balik ekornya yang besar, Sang Ratu mengeluarkan sebuah benda kecil yang memantulkan cahaya. Ia meletakkannya di depan Arga. Sebuah telur emas berukuran sebesar kepalan tangan bersinar hangat di sana. Ini adalah telur emas ajaib. Ia mengandung kekuatan yang dapat mengubah nasib, tapi hanya jika pemiliknya memiliki hati yang tulus. Ia tidak tunduk pada keserakahan atau dendam. "Pilihannya ada padamu, Arga," ucap Sang Ratu. Arga menatap telur emas itu, merasakan hangat yang menjalari ujung jarinya saat ia menyentuhnya. Ada denyut lembut di dalamnya, seperti detak jantung makhluk hidup. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tuanya, ia merasa memiliki sesuatu yang berharga. Namun, bersamaan dengan itu muncul beban tanggung jawab yang berat. Ia menelan ludah, lalu bertanya pelan, "Apa yang harus kulakukan dengan ini?" Sang Ratu mengibaskan ekornya pelan, menciptakan pusaran air kecil di sekitar mereka. "Itu akan menjadi pandumu. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan datang dari benda itu, melainkan dari keputusan yang kau ambil. Dunia luar masih keras, Arga, tapi kau kini memiliki kesempatan untuk mengubah takdirmu atau menghancurkannya." Arga menunduk, memeluk telur emas itu erat-erat. Meski hatinya masih penuh luka, ada nyala kecil yang mulai tumbuh di dalamnya, sebuah harapan yang selama ini nyaris padam. Ia menatap mata Sang Ratu sekali lagi dan mengangguk pelan. Aku akan mencobanya." Dan dengan keputusan itu, Arga tak lagi sekadar bocah yatim piatu yang dibuang dunia. Ia kini menjadi penjaga dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya dan awal dari perjalanan yang akan menguji kekuatan hatinya. Arga terbangun keesokan harinya di dalam gua kristal yang kini dipenuhi cahaya lembut yang menari di permukaan air. Telur emas itu masih berada dalam dekapannya, memancarkan kehangatan yang menenangkan. Ia menatap benda itu dengan campuran kekaguman dan kebingungan. Baginya, telur itu adalah simbol harapan baru, tapi juga teka-teki yang belum ia mengerti. Di hadapannya, Ratu Buaya Putih mengawasinya dalam diam, tatapannya seolah mampu menembus isi hati Arga. "Telur itu bukan sekadar pemberian, Arga," ujar Sang Ratu akhirnya. "Ia adalah beban dan anugerah. Tapi untuk membangkitkan kekuatannya, kau harus membuktikan bahwa hatimu layak." Arga menggenggam telur itu lebih erat, merasakan denyut lembut dari dalam cangkangnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara serak. Sang Ratu bergerak pelan, tubuh besarnya melingkar di sekeliling Arga. "Dunia ini keras dan penuh godaan.
Banyak yang jatuh karena amarah, dendam, atau keserakahan. Kau harus melewati ujian pertama, melawan kegelapan di dalam dirimu sendiri. Sebelum Arga sempat bertanya lebih jauh, lantai gua bergetar, dan air di sekeliling mereka berputar membentuk pusaran besar. Dalam sekejap, Arga terseret masuk ke dalamnya, seolah ditelan oleh sungai itu sendiri. Ia terhuyung dalam kegelapan hingga tiba-tiba mendarat keras di tanah kering yang retak, dikelilingi kabut tebal. Suasana mencekam, sunyi, dan penuh tekanan. Di hadapannya, bayangan hitam mulai terbentuk, perlahan berubah menjadi sosok dirinya sendiri namun dengan mata merah membara dan wajah penuh kebencian. Bayangan Arga menatapnya tajam. Lihat dirimu, anak lemah yang dibuang dunia. Apa kau pikir telur itu bisa mengubah hidupmu? Kau bukan siapa-siapa. Arga mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Bayangan dirinya mencerminkan semua rasa sakit dan dendam yang selama ini ia tekan. Ia menggenggam telur emas itu erat-erat, tapi bayangan itu tertawa. Gunakan kekuatannya untuk balas dendam. Hancurkan mereka yang merenggut keluargamu. Perasaan amarah dan sakit hati membuncah dalam dada Arga. Ia teringat wajah Pak Darsa, para preman yang mengusirnya dari rumah, dan semua tatapan dingin orang-orang yang membiarkannya kelaparan di jalanan. Tangannya gemetar, bisikan dendam terdengar menggoda, membisikkan betapa mudahnya menyerah pada kebencian. Namun, di tengah kekacauan pikirannya, Arga teringat wajah ibunya senyum lembutnya, suara hangat yang selalu mengajarkan tentang kebaikan meski hidup penuh cobaan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia berteriak, "Aku tidak akan jadi seperti kalian. Aku bukan kebencian." Tiba-tiba, telur emas di tangannya bersinar terang, memancarkan cahaya hangat yang menembus kabut dan memecah bayangan gelap di hadapannya. Sosok bayangan itu menjerit sebelum hancur menjadi debu, sementara Arga terdorong keluar dari pusaran kegelapan. Ia kembali ke dalam gua, terengah-engah, tapi kini ada kilatan baru di matanya keberanian. Sang ratu menatapnya dengan bangga. "Kau telah melewati ujian pertamamu, Arga. Kau melawan dirimu sendiri dan menang. Tapi perjalananmu masih panjang. Dunia luar menantimu, dan pilihanmu kelak akan menentukan nasibmu sendiri." Arga memandang telur emas yang kini bersinar lebih terang di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih berani. Ia tidak lagi anak kecil yang pasrah ditelan nasib. Kini, ia adalah penjaga harapan barunya sendiri. Setelah melewati ujian pertama, Arga berdiri di tepi sungai, memandangi arus deras yang membawanya kembali ke dunia nyata. Sang ratu buaya putih berdiri di belakangnya, matanya bersinar lembut namun tegas. "Kini saatnya kau kembali, Arga. Dunia luar menunggu keputusanmu. Tapi ingat, kekuatan besar yang ada padamu akan menarik perhatian, baik dari mereka yang ingin membantu, maupun yang ingin menghancurkanmu." Arga menggenggam telur emas yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah menyadari beban tanggung jawab yang dititipkan padanya. Ia melangkah pelan, meninggalkan gua kristal yang selama ini menjadi tempat perlindungannya. Saat kakinya menyentuh tanah di tepi sungai, dunia terasa berbeda. Udara lebih dingin, suara burung terdengar sayup, dan di kejauhan, gemerlap lampu desa masih terlihat meski hari mulai gelap. Namun, ada kekosongan yang menganga bekas luka yang ditinggalkan oleh masa lalunya. Desa yang dulu menjadi rumahnya kini terasa asing. Rumah-rumah tampak sunyi, dan tatapan dingin penduduk terasa menusuk saat Arga melewati jalanan berbatu. Ia bisa mendengar bisikan pelan di belakangnya. Itu anak yatim piatu itu, yang diusir dari rumahnya. Mereka tak tahu apa yang telah ia lalui di dasar sungai, atau telur emas yang kini tersembunyi dalam ranselnya yang robek. Perutnya keroncongan, namun tak ada tangan yang terulur menawarkan makanan. Ia mencoba mendekati warung kecil di sudut desa, berharap ada sisa makanan yang bisa ia dapatkan. Namun, pemilik warung mengibaskan tangannya kasar. "Pergi, aku tak butuh masalah," katanya ketus.
Arga hanya tersenyum tipis, menelan rasa malu yang menggerogoti hatinya. Ia berjalan lagi, menapaki jalan setapak menuju hutan kecil di pinggiran desa, tempat ia biasa bermain saat masih kecil bersama ibunya. Saat malam semakin pekat, Arga duduk di bawah pohon besar, memeluk lututnya. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan telur emas itu. Kilauannya bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Ia menatapnya, bertanya dalam hati, apa ini benar-benar bisa mengubah hidupku? Atau aku hanya bermimpi? Namun sebelum ia bisa menjawab pertanyaan itu, terdengar suara gaduh dari arah desa. Arga berdiri, matanya menyipit menembus kegelapan. Api berkobar di kejauhan, asap membubung tinggi ke langit. Suara teriakan dan benturan keras menggema di udara. Arga berlari mendekat, mengikuti sumber kekacauan itu. Di tengah alun-alun desa, ia melihat sekelompok preman bersenjata memaksa penduduk menyerahkan harta mereka. Dan di antara mereka, berdiri sosok yang tak asing, Pak Darsa, rentenir yang dulu mengusir Arga, kini memimpin para preman itu dengan senyum penuh kemenangan. Bayar hutang kalian, atau desa ini akan jadi abu, teriak Pak Darsa sambil melemparkan lentera ke salah satu rumah, memicu kobaran api. Arga menahan napas. Ia merasakan amarah membara di dadanya, namun kali ini bukan karena dendam pribadi, melainkan rasa tidak adil yang menyelimuti desanya. Ia menunduk, memandangi telur emas yang bersinar lebih terang, seolah merespon kekacauan di sekitarnya. Apa ini saatnya? Pikir Arga. Namun, di detik itu juga, suara sang ratu buaya menggema dalam benaknya. Ingat, kekuatan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memperbaiki yang rusak. Arga mengepalkan tangan. Ia tahu, ujian berikutnya sudah dimulai dan kali ini, ia tidak hanya melawan dirinya sendiri, tapi juga kekuatan yang selama ini menghancurkan hidupnya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju kobaran api, siap menghadapi musuh lamanya dengan harapan baru di tangannya. Arga berdiri di pinggir alun-alun desa, matanya menatap kobaran api yang melahap rumah-rumah penduduk. Jeritan ketakutan menggema di udara, bercampur dengan suara tawa para preman yang mengobrak-abrik desa tanpa belas kasihan. Asap tebal memenuhi langit malam, membuat udara sesak dan panas. Di tengah kekacauan itu, Arga memeluk telur emas di dadanya. Ia bisa merasakan getaran halus dari dalam cangkangnya, seolah benda itu ikut merasakan kekacauan yang sedang terjadi. Pak Darsa berdiri gagah di depan gerombolan preman, wajahnya penuh kesombongan. Lihat, inilah akibatnya jika kalian berani melawan aku, teriaknya sambil mengacungkan tongkat besi. Ia tertawa puas saat melihat penduduk desa berlutut memohon ampun, wajah mereka penuh ketakutan. Namun tawanya berhenti mendadak saat matanya menangkap sosok Arga yang berdiri di ujung alun-alun, menatapnya tanpa rasa takut. Arga, kau masih hidup. Pak Darsa tampak terkejut, tapi segera wajahnya berubah menjadi sinis. Harusnya kau sudah mati di sungai itu. Apa kau kembali untuk mengemis? Ejeknya, diikuti tawa para preman lain. Arga tidak menjawab, ia melangkah perlahan ke depan. Debu beterbangan di sekelilingnya. Di tangannya, telur emas bersinar terang, cahayanya menembus asap pekat yang memenuhi udara. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar pelan, angin berhembus kencang, membuat api yang berkobar goyah. Preman-preman itu saling pandang, kegelisahan mulai muncul di wajah mereka. Ini bukan Arga yang dulu, bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Pak Darsa mengabaikan kegelisahan anak buahnya. Ia mengayunkan tongkat besinya dan berteriak, tangkap anak itu. Beberapa preman berlari ke arah Arga, tapi sebelum mereka sempat menyentuhnya, telur emas di tangan Arga meledak dalam cahaya menyilaukan. Dari dalam cangkang itu, muncul pusaran angin kuat yang melontarkan para preman ke belakang. Tanah retak, dan dari celah-celahnya muncul akar-akar besar yang melingkari tubuh mereka, menahan mereka tak berdaya. Arga menatap Pak Darsa, matanya dingin namun penuh keteguhan. Aku kembali bukan untuk membalas dendam, suaranya terdengar tenang, tapi untuk menghentikan semua ini. Namun Pak Darsa tertawa gila. Berhenti.
Dunia ini tak peduli pada anak lemah seperti kau. Hanya kekuatan yang bicara di sini. Ia mengangkat tongkat besinya dan berlari ke arah Arga, niat membunuh terpancar jelas di matanya. Tapi tepat sebelum tongkat itu mengenai kepala Arga, pusaran cahaya muncul dari telur emas yang kini hancur, membentuk perisai emas transparan. Tongkat itu terpental keras, membuat Pak Darsa terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Desa kembali sunyi. Hanya suara api yang masih membara dan napas tersengal-sengal para penduduk yang tersisa. Mereka menatap Arga dengan campuran kagum dan takut. Bocah yang dulu mereka buang kini berdiri sebagai penyelamat mereka. Arga memandangi puing-puing desa, hatinya campur aduk antara lega dan kesedihan. Ia berhasil melindungi mereka, tapi dengan harga mahal telur emas yang menjadi harapannya kini hancur berkeping-keping di tanah. Namun, jauh di dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan kekuatan telur itu yang menyelamatkan desa, tapi tekadnya sendiri. Di kejauhan, suara gemuruh sungai terdengar kembali, seolah mengingatkannya bahwa perjalanan ini masih jauh dari akhir. Dan Arga, untuk pertama kalinya, merasa siap menghadapi apapun yang menunggunya di depan. Asap sisa kebakaran masih menggantung di udara saat Arga berdiri di tengah alun-alun desa, menatap pecahan telur emas yang berserakan di tanah. Cahaya hangat yang dulu memancar darinya kini padam, menyisakan kepingan retak yang tampak tak berarti. Hatinya diliputi kekosongan. Ia telah menyelamatkan desa, tapi kehilangan satu-satunya benda yang selama ini menjadi harapannya. Penduduk desa mulai berkumpul di sekelilingnya. Tatapan mereka penuh rasa bersalah dan kekaguman, tapi Arga tak peduli. Ia merasa hampa. Tiba-tiba, di antara pecahan telur emas, muncul kilau samar. Arga berlutut dan memungut salah satu kepingan terbesar. Di permukaannya, ukiran halus mulai muncul, membentuk pola menyerupai aliran sungai yang berkelok. Saat ia menyentuhnya, kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, suara sang ratu buaya putih menggema di benaknya. Arga, kekuatan telur emas bukan berasal dari cangkangnya, tapi dari jiwa pemiliknya. Kau telah membuktikan bahwa hatimu murni, dan itulah kekuatan sejati. Namun, ini baru permulaan. Ada rahasia yang lebih besar menantimu. Napas Arga tercekat. Ia mengangkat kepingan telur emas lebih tinggi, dan seberkas cahaya muncul, membentuk peta melayang di udara. Peta itu menggambarkan sungai yang ia kenal, tapi di ujungnya ada sebuah danau misterius yang tersembunyi di tengah hutan lebat. Di sana, menurut sang ratu, terletak sumber kekuatan alam tempat di mana ia bisa memulihkan energi telur emas dan menemukan jawaban tentang takdirnya. Namun perjalanan itu tidak akan mudah. Peta menunjukkan jalan penuh rintangan, melewati hutan terlarang dan makhluk penjaga yang tidak akan membiarkan siapapun mendekati danau itu tanpa alasan yang kuat. Arga menatap peta itu dalam diam. Di satu sisi, ia merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menyelesaikan perjalanan ini. Ia tidak lagi hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka yang selama ini tak punya suara, seperti dirinya dulu. Penduduk desa mulai mendekat, beberapa membawa air dan perban, menawarkan bantuan dengan raut wajah penuh penyesalan. Seorang perempuan tua, yang dulu menolak memberi Arga sepotong roti saat ia kelaparan, kini menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan kami, Nak, kami salah menilaimu," bisiknya. Arga menatap mereka, hatinya campur aduk. "Bukan maaf yang aku butuhkan. Tapi pastikan desa ini tidak lagi menutup mata pada mereka yang membutuhkan. Jangan biarkan ada anak lain merasa sepertiku dulu." Suasana menjadi hening. Kata-katanya menggema di benak mereka, menamparkan egoisme yang selama ini membutakan mereka. Arga menoleh sekali lagi pada pecahan telur emas di tangannya sebelum memasukkannya ke dalam tas. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Masih ada misteri yang harus dipecahkan, dan kekuatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Arga meninggalkan desa yang kini mulai bangkit dari puing-puing kehancuran.
Di belakangnya, penduduk menatap punggung bocah yang dulu mereka buang, kini berjalan sebagai harapan baru. Ia melangkah menuju hutan lebat, ke arah danau misterius yang menanti di sanalah takdirnya akan benar-benar ditentukan. Langkah Arga menapaki jalan setapak yang memudar perlahan saat ia memasuki gerbang hutan lebat. Pepohonan tinggi menjulang, ranting-rantingnya saling bertautan hingga nyaris menutupi langit, menyisakan hanya celah sempit tempat cahaya matahari menerobos redup. Udara di dalam hutan terasa dingin dan lembab, dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan tua. Keheningan di sana terasa berbeda, bukan sekadar sunyi, melainkan keheningan yang seolah mengawasi, seakan hutan itu sendiri memiliki mata. Arga menggenggam pecahan telur emas di saku bajunya, merasakan getaran halus yang seolah menuntunnya ke arah yang benar. Namun, di balik dedaunan tebal, ia tahu ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang bukan sekadar rintangan fisik, melainkan ujian bagi kekuatan jiwanya. Ia mengingat kata-kata Sang Ratu Buaya Putih, hutan ini bukan tempat bagi mereka yang mudah goyah. Ia membaca ketakutanmu dan menghidupkannya. Suara ranting patah terdengar dari arah belakang. Arga berhenti, napasnya tercekat. Saat ia menoleh, dari balik kabut tipis, muncul sosok samar. Perlahan, kabut itu menipis, memperlihatkan sosok dua orang wajah yang begitu ia kenal. Ayah dan ibunya, mereka berdiri di sana, seperti nyata, dengan senyum hangat yang dulu sering ia rindukan. Arga, suara ibunya terdengar lembut, namun matanya tampak sendu. Mengapa kau tinggalkan kami? Jantung Arga berdebar kencang, tubuhnya gemetar, antara ingin berlari memeluk mereka atau mundur karena takut ini hanya ilusi. Ibu, ayah, aku tidak meninggalkan kalian, Tapi lihat dirimu sekarang, potong sang ayah dengan suara dingin, kau membiarkan dendam membawamu ke sini. Telur emas itu bukan harapan, tapi kutukan. Air mata menggenang di sudut mata Arga. Ia tahu ini bukan nyata, tapi kata-kata itu mengguncang hatinya. Semua rasa bersalah yang selama ini ia simpan menyeruak ke permukaan. Namun, di saat hampir menyerah pada perasaan itu, pecahan telur emas di sakunya bergetar kuat. Ia menggenggamnya dan tiba-tiba, seberkas cahaya memancar, menembus ilusi yang membelenggu pikirannya. Sosok kedua orang tuanya perlahan memudar, meninggalkan kekosongan dan kesunyian. Arga terjatuh berlutut, tubuhnya lemas. Ia menyadari sesuatu, hutan ini memang tidak mencoba membunuhnya secara fisik, melainkan menghancurkan hatinya. Ujian sejati adalah melawan rasa bersalah dan luka masa lalu yang selama ini membayangi langkahnya. Saat ia bangkit kembali, pepohonan di hadapannya perlahan membuka jalan. Di kejauhan, terdengar gemuruh air, suara dari danau yang menjadi tujuannya. Tapi langkah Arga kini lebih mantap. Ia telah melewati salah satu ujian terberat, berdamai dengan bayang-bayang masa lalu. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, ancaman yang lebih besar menantinya di danau itu, sesuatu yang akan menentukan apakah ia pantas mendapatkan kekuatan sejati yang selama ini ia cari. Dengan sisa tenaga dan tekad yang telah ditempa oleh penderitaan, Arga melanjutkan perjalanannya, menembus hutan yang perlahan memudar di belakangnya. Namun, dari balik pepohonan gelap, sepasang mata merah mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menguji kekuatan barunya. Setelah melewati hutan yang penuh ilusi dan bayang-bayang masa lalu, Arga akhirnya tiba di tepi danau yang tersembunyi. Airnya sebening kristal, memantulkan cahaya rembulan yang menggantung di langit malam. Di tengah danau itu, sebuah pulau kecil tampak samar, diselimuti kabut tipis yang berkilau seperti serpihan bintang. Arga tahu, di sanalah letak sumber kekuatan alam yang disebutkan oleh Sang Ratu Buaya Putih. Namun, suasana tenang ini terasa terlalu sunyi, seolah menutupi bahaya yang tersembunyi. Arga melangkah ke dermaga tua yang hampir lapuk, menatap air danau yang tenang. Saat ia bersiap menyeberang, permukaan air mulai bergetar, menciptakan riak melingkar yang semakin besar. Dari dasar danau, muncul sosok raksasa seekor ular air berkilau perak, matanya menyalam merah darah. Tubuhnya panjang berkilau,
Sisik-sisiknya memantulkan cahaya bulan, menciptakan aura angkuh dan mematikan. Ini adalah sang penjaga danau, makhluk purba yang menjaga rahasia kekuatan di pulau tersebut. Tak seorang pun boleh menyentuh sumber kekuatan alam tanpa membuktikan dirinya, desis sang penjaga, suaranya berat dan menggema. Kau, anak manusia, apa hakmu berada di sini? Arga menegakkan tubuhnya meski rasa takut mencengkeram dadanya. Ia mengangkat pecahan telur emas yang kini bersinar lembut dalam genggamannya. Aku datang bukan untuk menguasai kekuatan ini, tapi untuk memulihkan harapan yang telah hilang untuk diriku dan mereka yang tak pernah didengar suaranya, ucap Arga, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Sang penjaga menyeringai, memperlihatkan deretan taring tajam. Kata-kata mudah diucapkan, tapi niat sejati teruji dalam pertarungan. Tanpa peringatan, makhluk itu meluncur cepat ke arah Arga. Tubuh besarnya menciptakan gelombang besar yang nyaris menyeret Arga ke dalam danau. Dengan sigap, Arga melompat ke samping, tapi ekor sang penjaga menghantam tanah, membuatnya terpental keras ke tepi dermaga. Rasa sakit menjalar di tubuhnya, namun Arga bangkit, memeluk pecahan telur emas erat-erat. Ia memejamkan mata, merasakan getaran lembut dari dalam pecahan itu, lalu mendengar gema suara sang ratu buaya putih dalam pikirannya, kau tak perlu kekuatan baru, Arga. Semua sudah ada dalam dirimu. Percayalah. Mengambil napas dalam, Arga melompat ke arah sang penjaga yang kembali menerjang, dan di detik terakhir, ia melempar pecahan telur emas ke udara. Pecahan itu pecah menjadi ribuan partikel cahaya yang melayang di sekitar mereka, lalu membentuk lingkaran emas di atas permukaan danau. Cahaya itu melilit tubuh sang penjaga, bukan untuk melukai, tapi menenangkannya. Gerakan makhluk raksasa itu melambat, matanya yang merah meredup, digantikan cahaya biru lembut. Hatimu, murni, desis sang penjaga sebelum tubuhnya perlahan menghilang menjadi serpihan cahaya, menyatu dengan danau. Arga berdiri terengah-engah, lalu menatap pulau kecil di tengah danau yang kini tersingkap dari kabutnya. Sebuah jembatan cahaya muncul, menghubungkan tepi danau ke pulau tersebut. Ia tahu, saatnya telah tiba untuk menemukan jawaban terakhir tentang kekuatan, takdirnya, dan mungkin tentang harapan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan langkah penuh tekad, Arga menyeberangi jembatan cahaya, menapaki perjalanan terakhir menuju rahasia yang selama ini tersembunyi. Namun di hatinya, ia sadar, kekuatan sejati bukanlah soal sihir atau benda ajaib melainkan tentang keberanian menghadapi ketakutan terbesar dalam diri sendiri. Langkah Arga terasa berat saat ia melintasi jembatan cahaya menuju pulau kecil di tengah danau. Di hadapannya, kabut mulai memudar, memperlihatkan sebuah altar batu kuno yang berdiri kokoh, dihiasi ukiran buaya putih yang melingkar di sekelilingnya. Di atas altar itu, sebuah kristal bening melayang, memancarkan cahaya hangat yang berdenyut pelan, seolah memiliki napas sendiri. Inilah sumber kekuatan alam, tempat di mana harapan, kekuatan, dan keseimbangan berkumpul. Saat Arga mendekat, udara di sekelilingnya menghangat, dan suara lembut sang ratu buaya putih bergema di pikirannya. Arga, kau telah melewati ujian jiwa dan hati. Namun ada satu kebenaran yang harus kau ketahui sebelum mengambil kekuatan ini. Tiba-tiba, air danau berputar membentuk pusaran, dan dari dalamnya muncul bayangan masa lalu. Arga menyaksikan gambaran ayah dan ibunya, bukan sekadar sebagai korban hutang, tapi sebagai penjaga rahasia yang selama ini tersembunyi. Mereka ternyata adalah pelindung terakhir dari telur emas sebelum jatuh ke tangan manusia serakah. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk menyembunyikan telur itu, berharap suatu hari seseorang yang pantas akan menemukannya. Air mata menetes di pipi Arga saat ia menyadari kebenaran ini. Selama ini ia mengira hidupnya hanyalah sebuah rangkaian kemalangan, padahal ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ayah, ibu, kalian melindungi dunia ini dengan harga hidup kalian, bisiknya penuh haru. Kristal di altar mulai bersinar lebih terang, seolah merespon kesadaran Arga. Kini kau harus memilih, Arga, suara sang ratu terdengar lagi.
Ambil kekuatan ini untuk dirimu sendiri, atau bebaskan dan biarkan alam menyeimbangkan segalanya. Arga menggenggam pecahan telur emas yang selama ini ia bawa. Ia ingat rasa sakit, kesepian, dan perjuangannya. Godaan untuk mengambil kekuatan itu sangat besar. Dengan kekuatan ini, ia bisa membalas dendam kepada semua yang telah menyakitinya. Namun, di balik itu, ia juga menyadari sesuatu yang lebih dalam. Kekuatan sejati bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pengorbanan. Dengan tangan gemetar, Arga meletakkan pecahan telur emas di altar, bukan untuk mengambil kekuatan, melainkan untuk mengembalikannya pada alam. Cahaya meledak, membentuk pusaran emas yang naik ke langit, menyinari seluruh danau. Dalam ledakan cahaya itu, Arga merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah beban yang selama ini menindihnya akhirnya terangkat. Saat semuanya mereda, Arga berdiri di tepi danau. Jembatan cahaya telah hilang, pulau kecil itu kembali tersembunyi dalam kabut. Namun, di dadanya kini terdapat cahaya hangat yang tak terlihat mata, warisan dari Sang Ratu Buaya Putih, bukan dalam bentuk kekuatan ajaib, tapi dalam bentuk kebijaksanaan dan kedamaian. Ia kembali ke desa, bukan sebagai bocah yatim piatu yang tersesat, tapi sebagai penjaga baru dari rahasia alam. Dan untuk pertama kalinya, Arga tahu bahwa ia akhirnya pulang. Bukan ke sebuah rumah, tapi ke dirinya sendiri. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Arga meninggalkan pulau di tengah danau itu. Desa yang dulu membuangnya kini telah berubah menjadi tempat yang penuh harapan dan kasih. Penduduk yang dulu menutup mata terhadap penderitaan orang lain kini saling membantu, membangun desa dari luka masa lalu. Di tengah alun-alun desa, berdiri sebuah monumen sederhana berbentuk pecahan telur emas, simbol harapan dan pengorbanan. Arga tidak tinggal di desa itu. Ia memilih hidup berpindah-pindah, mengikuti aliran sungai yang pernah menyelamatkan hidupnya. Namun, setiap musim panen tiba, kisah tentang anak yatim piatu yang diselamatkan oleh Sang Ratu Buaya Putih kembali diceritakan oleh para tetua desa kepada anak-anak kecil. Legenda itu menjadi pelajaran tentang kekuatan hati, pengorbanan, dan pentingnya harapan, bahkan dalam kegelapan terdalam. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam di balik pegunungan, seorang bocah kecil berdiri di tepi sungai tempat Arga dulu nyaris mengakhiri hidupnya. Ia menatap air yang berkilau keemasan, tampak ragu dan putus asa. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, suara pelan terdengar di belakangnya, "Jangan menyerah. Sungai ini bukan tempat untuk mengakhiri kisahmu, tapi untuk memulai yang baru." Bocah itu menoleh dan melihat Arga berdiri di sana, mengenakan jubah lusuh, namun mata pria itu bersinar damai. Arga tersenyum, melihat dirinya sendiri dalam bocah itu. Kesedihan, amarah, dan rasa kehilangan yang dulu juga ia rasakan. Ia meraih tangan si bocah dan menariknya menjauh dari tepi sungai. "Aku pernah berdiri di tempatmu sekarang," katanya lembut, "dan seseorang menyelamatkanku. Sekarang, biarkan aku membantumu." Arga tahu, kisahnya belum benar-benar berakhir. Sungai ini adalah awal dari banyak kisah lain yang membutuhkan akhir yang lebih baik. Ia menjadi penjaga tak resmi bagi anak-anak yang tersesat, mereka yang merasa dunia telah menutup pintu untuk mereka. Dan dalam setiap langkah yang ia ambil, gema suara Sang Ratu Kehidupan masih terngiang di benaknya, mengingatkannya bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuasaan atau harta, tapi kemampuan untuk memberi harapan kepada orang lain. Malam itu, saat Arga berjalan menyusuri tepi sungai bersama bocah kecil itu, riak air tampak berkilau dalam cahaya bulan. Jika diperhatikan dengan saksama, sesekali tampak bayangan seekor buaya putih berenang perlahan di bawah permukaan air, seolah masih menjaga danau dan sungai yang menjadi saksi perjalanan Arga. Arga berhenti sejenak, menatap ke arah sungai. Ia tersenyum samar. "Terima kasih," bisiknya pada sosok sang ratu yang entah ada atau hanya bayangannya sendiri. Namun ia tahu, selama sungai ini mengalir dan kisahnya diceritakan, harapan tidak akan pernah padam. Dan sungai itu pun terus mengalir membawa kisah Arga, sang anak yatim piatu yang mengubah takdirnya sendiri,
menjadi legenda yang hidup selamanya dalam arus kehidupan.